anggota Senat serta yang berbahagia para tamu undangan dan yang saya banggakan para wisudawan yang berbahagia pada pagi hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa persoalan terkait dengan pengalaman yang saat ini sedang menjadi pembicaraan di kalangan perguruan tinggi, yakni Merdeka Belajar. Pak Rektor, mohon izin untuk tidak bisa hadir di sini, Ibu Ketua, dan mewakilkan pada saya. Ada yang menarik dari kebijakan Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, utamanya terkait dengan Merdeka Belajar. Ketika awal tahun 2020 mulai diluncurkan ide Merdeka Belajar, gegap gempita kalangan perguruan tinggi karena boleh di next itu ya boleh macam-macam pendapat tentang bagaimana mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sementara macam-macam karakteristik perguruan tinggi di tanah air ini. UNESA, mungkin saya sampaikan, Bapak Ibu, di sini bukan untuk kita menyombongkan diri, tetapi ini fakta, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi pada pengelola dan kita semua, dan khususnya pada alumni baru ini ya, para sarjana baru ini. 4 tahun yang lalu saya diminta mendampingi Pak Rektor. Pak Rektor itu orang Bangil insya Allah ya, orang Pasuruan. Di kalangan rektor perguruan tinggi negeri, beliau ini termasuk orang yang nyentrik, out of box ya, nggak mau seperti yang lainnya. Kalau panjenengan pirsa, beliau itu sepatunya sisian kiri dan kanan, dan sampai sekarang, kecuali kalau menghadap presiden tidak berani. Kalau dengan menteri, dengan yang lain sudah warnanya sudah silih genji. Beliau ingin keluar dari pakem, Nah, apa yang kami tangkap dari perjalanan itu, yang pertama adalah leadership, kepemimpinan. Untuk anak-anakku, para wisudawan baru ini, tolong camkan betul, kepemimpinan itu luar biasa. Saya pernah dipimpin oleh beberapa rektor. Saya pernah jadi ketua jurusan, pernah jadi wakil direktur pasca, pernah jadi direktur pasca, pernah jadi ketua lembaga penelitian, dan terakhir saya menjadi wakil rektor bidang akademik. Ada beberapa rektor yang pernah memimpin, yang waktu itu saya menjadi bagian dari yang dipimpin. Tapi aneh, Pak Rektor sekarang ini, saya lihat leadershipnya luar biasa. Dari barang yang sama bisa menghasilkan hal yang berbeda menjadi lebih baik. Dulu pada tahun 2018 ketika beliau dilantik, kalau melihat UNESA itu di dalam jajaran, panjenengan paham, tahu ya UNESA itu dulu IPIK Surabaya, kemudian menjadi Universitas Negeri Surabaya. Itu kalau kita lihat
daftar ranking perguruan tinggi itu kita harus menundukkan kepala dalam-dalam mencari gimana ini, karena letaknya sangat jauh di bawah. Beliau punya komitmen kita harus bisa maju. UNESA membuat tagar satu langkah di depan. UNESA satu langkah di depan. Tidak tahu Staipana nanti apa. Satu langkah di depan itu UNER di sini, UNESA di sini. Brawijaya sini, UNESA di sini. Tidak apa-apa. Staipana di sini, UNESA di sini. Jadi itu bukan satu langkah ke depan. Kalau satu langkah ke depan itu hanya satu langkah saja. Inilah pentingnya bagaimana wisudawan bisa memahami dan punya komitmen yang baik. Yang terjadi dalam masa 4 tahun kepemimpinan beliau, dan sekarang ini alhamdulillah periode kedua baru untuk 5 bulan berjalan, UNESA sudah masuk perguruan tinggi di Indonesia itu ada 4.500-an negeri swasta, sudah masuk tidak kurang dari 15 ranking di Indonesia perguruan tinggi. Bahkan tahun 2022 ini UNESA masuk ranking pertama untuk perguruan tinggi negeri BLU, Badan Layanan Umum. Dari kalau PTN itu sekitar 123, yang PTN BH itu 16, yang BLU ada 33, sisanya itu satker. Kalau saya menyebut satker itu UTM misalnya, Trunojoyo Madura itu masuk di satker. UNESA BLU. Tapi alhamdulillah per 20 Oktober tahun ini UNESA naik kelas menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, bergabung dengan 16 perguruan tinggi negeri yang lain. Jadi sudah masuk. Nah, saya ingin menunjukkan betapa komitmen itu bisa menjadi pendorong seseorang, lembaga, atau siapapun untuk berprestasi. Saya yakin Staipana bisa. Ketika kami, Bu Rektor dan kawan-kawan, dan saya Bu, tidak apa-apa kita berbagi saja, mana yang baik nanti dan bisa dipakai itu bisa diterapkan. Ketika kami 5 orang rektor dan 4 wakil rektor mulai bekerja di kabinet itu, yang kami pikirkan adalah bagaimana membuat UNESA bisa betul-betul satu langkah di depan. Maka langkah pertama kami ciptakan, kami rumuskan dengan memetakan apa yang ada, kami memutuskan untuk membuat keunggulan. Saya yakin Staipana ini punya keunggulan yang bisa jadi tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain di sekitarnya, atau bahkan perguruan tinggi gajah tidak punya. Nah, itu yang perlu, menurut saya perlu ditonjolkan. Nah, pada waktu itu kami memetakan ada 3 besar yang sebenarnya dapat kita pakai sebagai unggulan. Wisudawan juga begitu. Apa sih introspeksi saya? Saya itu punya apa? Apa yang saya punya tetapi tidak dimiliki orang lain, itulah keunggulan. Maka kami memutuskan ada 3: olahraga, seni, dan disabilitas. UNESA jauh dengan UNER dan ITS sebagai perguruan tinggi negeri, sama-sama di Surabaya. Tapi bagaimana UNESA bisa bersaing dengan UNER, dengan ITS, seperti saja begitu?
maka kita harus punya keunggulan. Ketika kami tahu bahwa olahraga menjadi keunggulan yang punya nilai kompetitif, yakin UNER tidak akan mampu mengalahkan UNESA. Kami yakin ITS tidak akan mampu mengalahkan UNESA dalam bidang keolahragaan. Maka kami bertekad olahraga menjadi keunggulan. Yang kedua, seni. UNER dan ITS pasti kalah dalam bidang seni. Tapi kalau kita mengunggulkan, pada waktu itu terjadi perdebatan. Di UNESA itu, prodi MIPA itu semuanya terakreditasi A. Publikasinya internasional yang bereputasi cukup banyak MIPA. Dosen-dosennya banyak doktor, banyak profesor. Lalu, apakah ini kita unggulkan? Dan faktanya memang unggul. Tapi kalau kita mau mengunggulkan bidang sains, IPA, pasti kita akan dilindas oleh UNER. UNESA menang beberapa kali untuk lomba inovasi di dalam teknik, utamanya robot dan mobil listrik. Robot terbang, UNESA pernah mewakili Indonesia untuk ke Turki karena di nasional menang. Dalam hal-hal tertentu UNESA lebih bagus daripada ITS, tetapi ketika kita mencanangkan unggul di teknologi pasti tergilas oleh ITS. Oleh karena itu kami punya, nggak bisa. Olahraga dan seni pasti tidak akan dikalahkan oleh itu. Yang satu lagi, disabilitas. Kami peduli terhadap pendidikan anak-anak disabilitas. Kami punya beasiswa sangat banyak. Dan kami openi itu yang oleh perguruan tinggi di sekitar kita atau hampir semua perguruan tinggi di Indonesia tidak pernah dipedulikan, dan itu kami openi. Makanya kita membuat 3 keunggulan, dan alhamdulillah itu dipicu oleh semangat. Akhirnya jadilah UNESA menjadi saat ini, dan insya Allah kami sekarang sudah sederajat karena masuk di kelompok perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Ada UNER, ada ITS, ada Gajah Mada, ada UI dan sebagainya. Jumlah mahasiswa, peminat mahasiswa untuk kota Surabaya pasti tertinggi dan selalu tertinggi UNESA itu. Kemarin kalau di jumlah peminat ITS dan UNER itu dua-duanya di jumlah belum bisa mengalahkan jumlah peminat di UNESA. Bapak Ibu, Bu Rektor dan kawan-kawan, tidak boleh berkecil hati kita. Kita kecil, tetapi kita bisa besar kalau kita punya semangat besar, kita punya komitmen, ya, niat. Komitmen itu niat, ya. Lalu sikap kita wujudkan dengan pola-pola pemikiran dan diaplikasikan secara baik. Dalam 2 tahun terakhir UNESA meraih predikat juara 1 untuk IKU nomor 2. Indikator kinerja utama nomor 2 itu tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh karena itu MBKM-nya UNESA itu di mana-mana ditangkap. Kami tamunya terus saja mengalir. Mohon maaf itu. Ya, tapi kita sedang sharing. Kami tidak pelit untuk tentang begitu, karena ini untuk kebaikan anak bangsa. Meskipun ada kompetisi, tapi tidak boleh. Pak Rektor tidak punya sikap itu. Silakan saja. Kita maju bareng-bareng. Kita tidak perlu berkompetisi. Tetapi jika ada kompetisi, kita harus bisa menang. Itu prinsipnya. Jadi tidak boleh, wah ini pelit, nanti kalau kita itu nanti kita kalah. Tidak ada perasaan begitu. Yang lain begitu, kita maju. Nah Bapak Ibu, coba bagaimana konsep MBKM?
Ngapunten, saya diberi waktu berapa lama ini supaya nah, Pak sharing ya, nanti kalau sudah itu di stop saja. Nah, Bapak Ibu, betapa bingungnya kami ketika tahun 2020 Menteri menelurkan ide Merdeka Belajar. Barang opo ini? Di masyarakat macam-macam pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Sampai saat ini pun masih banyak yang tidak setuju. Karena bagaimana mengimplementasikan itu masih sulit. Sebagai perguruan tinggi negeri, kami tidak sebebas perguruan tinggi swasta yang nggak usah ngikuti pun sebenarnya nggak apa-apa. Karena di dalam peraturan itu MBKM sifatnya jaiz, boleh, nggak wajib, tidak wajib. Sunnah pun enggak, gitu ya. Tapi kemudian karena kami perguruan tinggi negeri, Menteri selalu nagih, berapa jumlah mahasiswamu dalam tahun ini yang mengikuti MBKM. Dan mau nggak mau yang namanya sukarela itu jadi wajib bagi kami. Oleh karena itu kami oke, sekarang ini haruslah yang wajib. Tapi bagaimana mengimplementasikan? Kami harus tahu, karena MBKM itu diterapkan pada mahasiswa, kita harus paham betul karakteristik mahasiswa. Coba dicek, inilah mahasiswa zaman now. Lihat gadget. Non sewu. Kalau kita tanya, Bu Rektor kagungan bercucu apa? Belum. Iya. Bentar lagi. Pak Yai ini. Jadi masyarakat kita itu sekarang tampaknya anak-anak kecil, ibundanya bukan ibundanya secara fisik ini. Dia itu anaknya apa itu? Medsos. Anak-anak kita yang kecil ini anaknya YouTube. Terus terang itu, saya punya cucu umur 3 tahun, itu sudah bisa buka ini, ngetik sendiri nih. Tapi memang menurut saya cucu saya ini agak cepat itu. Tapi belajar dari YouTube. Sekarang umurnya 21 Juni tahun 2019, 3 tahun lebih sedikit. Nah, lahirnya bareng Pak Jokowi itu ya. Di selisih berapa sekarang 3 tahun lebih 4 bulanan ya. Nah itu dia, begitu apalnya semua aspek yang ada di YouTube. Jadi memang anaknya YouTube sekarang itu. Bagaimana orang tua bisa mengalihkan itu? Kadang-kadang di luar itu kita. Dan inilah anak-anak kita. Non sewu. Apa ini kita larang, datangnya teknologi kita perangi, atau ini para yai ini penting banget ini, saya kita pendidik ini, kita perangi, kita halangi, kita stop, atau kita masuk di dalamnya apapun, atau kita mencoba mengantisipasi barang yang sudah ada itu, kita sesuaikan model-model kita. Kalau kita tidak mau tertinggal, tentu kita tidak boleh berjauhan dengan itu. Kalau kita masuk sangat dalam kepada itu, kita diubah menjadi itu. Tapi kalau kita bisa punya kedirian ini, bisa begitu, setidak-tidaknya masuk di sana dengan potensi diri kita yang kuat, mungkin kita bisa. Syukur kita bisa mengubah itu. Nah ini fakta. Anak-anak kita itu jauh sekali. Klik lagi mas. Ini adalah ya, ada generasi perang, generasi terus saja, terus ya. Anak-anak kita itu yang di sini, generasi Z. Ini wisudawan ini kelahiran
Tahun ini kalau saya baby boomers, tahun 60-an lahir. Kalau dihitung-hitung itu sudah sebenarnya sudah nyaman-nyamannya hidup. Baby boomers ini, ya, walaupun gajinya pas-pasan sebagai seorang profesor, betul pas pengen mobil ya bisa gitu, pas pengen rumah ya bisa gitu, pas-pasan. Tapi ini sudah mapan kalau orang baby boomers itu. Nah, yang anak-anak kita ini generasi Z yang lahir dengan smartphone dan medsos. Awalnya kan hanya sudah 400. Kita yang orang tua non sewu selalu kadang-kadang melihat sisi negatif karena itu bukan dunia kita. Makanya tadi saya katakan, apakah kita menentangnya, ambil jarak jauh, atau kita masuk ikut di dalamnya, atau kita punya peran lalu kita masuklah sedikit-sedikit. Maka cara-cara sikap inilah yang menjadi sangat penting Bapak Ibu, termasuk di dalam cara pembelajaran. Coba anak-anak ini, non sewu Bapak Ibu, anak-anak ini kita wisudawan ini punya skill yang mungkin berbeda dengan kita. Mereka itu generasi multitasking. Dalam waktu yang bersamaan itu mereka sudah terlatih, tidak tahu ini coba dicek diri sendiri, sudah terlatih untuk melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu. Generasi saya tidak, 1-2 orang bisa, tapi umumnya tidak dilatih untuk itu. Jadi kalau sudah nekuni satu ya satu, kalau sekarang tidak, ini sudah disiapkan. Pegang ini bisa itu, bisa ini, jadi semua bisa dijalankan. Bapak Ibu, ini suatu kekhawatiran, tapi sekaligus suatu peluang kalau panjenengan semua bisa memanfaatkan peluang itu, seperti yang dilakukan oleh rektor kami. Bagaimana menangkap peluang itu? Apa yang saya miliki yang bisa saya pakai untuk ngimbangi yang ada? Coba kita cek terus saja, Pak Bu. Anak-anak sekarang tidak sabaran. Ini karakternya ada, nanti bisa ditulis. Cenderung tidak cepat merasa puas. Kalau ada wisudawan ini yang sudah sangat puas, berarti mungkin generasinya bukan generasi ini salah kamar ini. Jadi umumnya tidak puas, nggak gampang puas. Ya. Terus saja, nah marilah kita jangan memandang sesuatu seperti ini. Jadi melihat itu rabun begitu, maka harus cermat betul. Melihat fakta, jangan sampai kalau ibaratnya kita memandang itu mata kita rabun begitu. Nah ini penting sekali. Terus saja Bapak Ibu tentang kebutuhan. Nah Bapak satu lagi ini bagus. Nah, nun sewu tentang kampus Merdeka ini ada 4 hal. Merdeka itu artinya bukan untuk dijaga, tapi ingin diberi kemudahan. Perguruan tinggi sekarang ini diberi kemudahan, satu di dalam pembukaan prodi baru. Nah, punten Bu Ketua, di sini ada prodi apa? Tidak apa kita cek. Ada berapa prodi? 6. Ada 6 prodi. Semua agama? Bahasa Inggris. PGMI, PG PAUD. Nah, oke. Sekarang itu dibuka peluang. Coba petani, petakan, gitu. Apa sih kemampuan kita? Yang sebenarnya kita itu punya kelebihan dibandingkan yang lain, tetapi kamarnya tidak ada. Kalau perlu buat kamar baru, dan kamar baru itu punya peluang sebenarnya yang ditangkap diingini oleh masyarakat masa depan. Dan saya yakin ada,
Mungkin saya tidak terlalu berkompeten di sini, tapi kalau mau buka prodi yang lain tidak ada, itu bisa. Caranya adalah yang pertama, jadi dilihat di nomenklatur. Kalau nomenklatur tidak ada, ibu tim bisa mengusulkan nomenklatur baru. UNESA mengusulkan nomenklatur baru tentang manajemen olahraga. Akhirnya disetujui, dan ini adalah prodi pertama di Indonesia seperti itu. Jadi keunggulan apa di sini yang tidak ada di tempat lain, tapi itu diperlukan, itu bisa menjadi hal yang menarik. Saya yakin itu bisa. Nah, yang kedua akreditasi perguruan tinggi, yang ketiga perguruan tinggi berbadan hukum khusus untuk negeri, yang keempat ini adalah hak belajar 3 semester di luar kampus. Saya pada tahun yang lalu diundang oleh Kopertais, seingat saya di Malang ya, para pimpinan perguruan tinggi se-Jawa Timur itu ketika itu UNESA memang juara 1, saya diundang untuk itu menyampaikan bagaimana MBKM, dan saya terus melakukan perubahan-perubahan kami. Ini yang ketiga, inilah yang disebut dengan Merdeka Belajar. Saya boleh diskusi sedikit di style apakah MBKM dilaksanakan? Tidak apa-apa, saya ingin tahu. Belum sama sekali. Oke. Sebenarnya ketakutan begini, karena MBKM itu mahasiswa diberi hak untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester. Dengan begitu, non sewu, ya, ini kelompok-kelompok tertentu tidak setuju. Nah, kalau begini ilmu dasarnya akan hilang. Wong kita 144 SKS saja belum mampu mencetak ahli sorof, ahli nahwu misalnya, yang betul-betul ya, misalnya style tarbiyah yang betul-betul menjadi guru agama yang bagus misalnya. 144 lurus saja belum, apalagi dikurangi 3 semester 60 SKS. Berarti kalau 144 atau 150 dikurangi 60 kan tinggal 90. Apa isinya? Pertanyaan begitu. Maka kami merumuskan sebenarnya boleh dan tidak akan hilang kalau kita masih menggunakan real, ilmunya tetap kita pegang, ilmu kekhususan. 3 semester itu 1 semester di luar prodi. Nun sewu, kita sharing saja. Misalnya prodi MI, PGMI, satu ada lagi. PAUD. PG, PAUD, lanjut. PAI, HKI apa? Hukum Islam. Hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam. Bukan pendidikan ya ini ya, umum. Lalu nah, coba gini misalnya, kira-kira HKI itu perlu enggak belajar bahasa Inggris? Apakah PGMI perlu belajar bahasa Inggris? Apakah hanya non sewu cukup 2 SKS? Nah, ini salah satu contoh. Misalnya bahasa Inggris itu membuat paket. Jadi prodi HKI membuat paket bahasa Inggris hukum. Jadi bahasa Inggris dengan leksikon bidang hukum agama misalnya. Itu menarik. Nanti mahasiswa HKI bisa mengambil 1 semester di sana, punya pengalaman itu. Dan itu yang terjadi. Dan kami lakukan begitu. Ini di dalam kampus. Lalu di luar kampus bisa kita lakukan 2 semester melalui KKN. KKN di Indonesia itu 1 semester 20 SKS. Lalu ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi roh
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, klik Mas. Terus saja, nanti bisa dilihat lah. Ini persoalan-persoalan kami dulu. Coba, terus. Ini yang 1 semester. Terus saja. Nah, yang 2 semester. Coba ini. Pemerintah memberikan 8 kegiatan. Bagaimana kegiatan 2 semester di luar kampus? Isinya adalah magang atau praktek kerja, yang kedua proyek di desa, yang ketiga asistensi mengajar, yang keempat pertukaran mahasiswa, kelima penelitian atau research, yang keenam kewirausahaan, proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Coba klik lagi satunya. Inilah yang dilakukan UNESA. Bagaimana meramu 8 ini dalam satu aktivitas? Ini yang tidak dimiliki oleh Nonsewu perguruan tinggi lain. Bahkan ini sudah kami share. Yang lain-lain KKN meskipun MBKM masih saja 3 SKS. Tapi jangan hanya 20 SKS, tapi isinya 3 SKS, kan tidak ada. Jadi kami tetap mengamas KKN-nya itu KKN tematik. Jadi 8 itu, klik terus. Nah, kembali ke tadi. Nah, Bapak Ibu, mahasiswa itu 1 semester mengambil praktik magang. Yang lainnya adalah rumah yang sebelah situ. Intinya itu saja. Nah, 1 menit saja. Bapak Ibu ketika menjadi guru, karena nanti pun pendidikan di dasar menengah harus menggunakan kurikulum merdeka, mau tidak mau ide-ide ini juga harus diterapkan. Karena ke depan tidak boleh kurikulum tunggal. Ada kurikulum merdeka, kurikulum 13 mulai akan dihilangkan, dan kurikulum berbasis sekolah atau berbasis keahlian akan diterapkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.